Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar, terus belajar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Au. Oke, tolong mau 3. Sekolah juara, berprestasi, berakhlak mulia. Baik anak sekalian, Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mabad. Alhamdulillah anak sekalian, pada hari ini kita akan kembali mengevaluasi, mengulangi kembali ya pelajaran kedua yang pernah kita pelajari. Nah, kemarin di beberapa minggu yang lalu kita banyak mengerjakan tugas-tugas yang ada di pelajaran kedua. Nah, hari ini Pak Aris akan fokus untuk menjelaskan tentang tema yang ada di pelajaran 2, yaitu Aku Cinta Al-Quran ya. Nah, ada 5 subtema di dalam pelajaran kedua ini. Nanti akan kita bahas semua pada hari ini ya. Oke, baik semuanya anak-anakku semua. Sebelum kita melanjutkan kepada pelajaran kita, ya sama-sama baiknya kita membaca doa dulu ya. Kita baca doa belajar bersama-sama. Ayo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak sekalian, sebelum kita belajar, ya Pak Aris punya tepuk Al-Quran untuk kalian semuanya. Nah, kalau Pak Aris bilang tepuk Al-Quran, kitab suci umat Islam, pelajari, diamalkan. Siapa rajin baca Quran, pasti hidup keberkahan. Oke, nah setelah baca tepuk Al-Quran, nanti kita lanjutkan dengan menyanyikan Mars Al-Quran. Nah, lagunya seperti ini ya. Nah, ini Mars Al-Quran nanti pakai nada soleram. Nah, dengarkan Paris ya. Al-Quran, 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 firman Allah, kitab suci menjadi pedoman sayang pelajari, lalu diamalkan. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin membaca Al-Quran, sayang pasti hidup penuh keberkahan. Siapa rajin membaca Al-Quran, sayang pasti hidup penuh keberkahan. Nah, bisa ya? Oke, berarti habis tepuk Al-Quran langsung nanti membaca atau menyanyikan Mars Al-Quran. Ya, kita ulang ya bersama-sama ya dari tepuk Al-Quran. Ya, tepuk Al-Quran, kitab suci umat Islam, pelajari, diamalkan. Siapa rajin baca Quran, pasti hidup keberkahan. Al-Quran, 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 firman Allah, kitab suci menjadi pedoman sayang pelajari, lalu diamalkan. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin membaca Al-Quran, sayang pasti hidup
penuh keberkahan. Siapa rajin membaca Al-Quran, sayang pasti hidup penuh keberkahan. Subhanallah. Ya, baik anak sekalian, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran kedua, ya, kita perlu tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari pada pelajaran kedua ini. Nah, tujuan pembelajaran kita setidaknya ada 4. Yang pertama, ya, agar kalian semua mampu melafalkan basmalah dan surat Al-Fatihah dengan benar. Nah, ya. Nah, yang kedua, ya, tujuannya adalah agar kalian mampu menghafal surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas dengan tajwid yang benar. Nah, kemarin udah menghafal surat Al-Fatihah, ya kan? Nah, oke, yang ketiga, mampu menyebutkan kandungan surat Al-Fatihah dengan benar. Nah, kemarin juga Pak Aris sudah kasih tugas untuk menuliskan hikmah atau kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ya, kalian sudah tahu semuanya, gitu ya. Ayo, yang keempat adalah mampu mendemonstrasikan lafal bacaan huruf hijaiyah berharokat dengan benar, ya. Jadi di poin keempat inilah yang belum kita pelajari. Nah, hari ini insya Allah nanti kita pelajari bersama-sama, ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita masuk kepada tema pertama, ya, harus mau tanya dulu, kenapa sih kita harus mencintai Al-Quran? Mengapa kita harus cinta kepada Al-Quran? Nah, setidaknya ada 3 alasannya. Nih, alasan yang pertama, ya, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Ya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Ya. Nah, yang kedua, karena Al-Quran itu berisi petunjuk hidup manusia. Jadi, hidup manusia, aturan manusia itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita agar kita tidak salah dalam menjalani hidup kita, maka kita harus mencintai Al-Quran. Ya. Dan yang ketiga adalah membacanya merupakan ibadah. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Ya, subhanallah. Sayang kalau kita tidak membaca Al-Quran. Nah, anak-anakku semua, 3 alasan inilah yang membuat kita harus mencintai Al-Quran. Yang pertama tadi, kita ini adalah kitab suci daripada umat Islam. Nah, setiap agama punya kitab suci. Nah, Islam juga memiliki kitab sucinya. Ya, kitab suci kita adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu berisi apa? Berisi petunjuk hidup manusia. Ya, kalau kita sedih, cari Al-Quran bagaimana kita bergembira. Ya, kalau kita sedang kena musibah, bagaimana kita biar bersabar, cari di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana hidup kita biar tenang, kita bisa cari di dalam Al-Quran. Bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana kita menyayangi keluarga kita, semuanya diberikan petunjuk di dalam Al-Quran. Ya, makanya oleh sebab itulah, karena Al-Quran adalah petunjuk hidup kita, maka kita harus mencintai Al-Quran. Yang ketiga, membacanya merupakan ibadah. Ya, jadi satu huruf yang kita baca, kita dapatkan 10 kebaikan. Misalnya, kita baca qul huwallah. Qul, huruf qaf dan huruf lam. 2 huruf sudah mendapatkan 20 kebaikan. Bagaimana kalau kita membacanya sampai dengan selesai? Ya, inilah alasan-alasan mengapa kita harus mencintai Al-Quran. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke subtema yang pertama. Subtema yang pertama, silakan kamu buka halaman 8 buku paketnya.
penerapan buku prakteknya. Tema yang pertama yaitu akan membahas tentang membaca basmalah. Nah, ya, anak-anakku sekalian, basmalah ini adalah menjadi salah satu doa, ya, doa yang kita ucapkan, doa yang kita baca setiap kali kita sebelum melakukan kegiatan apapun kegiatan itu, ya, mau makan, mau keluar rumah, memakai pakaian, ya, berdandan, mau berangkat ke sekolah dan yang lain-lain. Maka membaca basmalah ini, ya, ini menjadi sebuah doa yang senantiasa kita baca untuk mengiringi kegiatan kita, ya, sebelum belajar, sebelum makan, ya, sebelum melakukan aktivitas apapun. Nah, di bawah ini ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau bacaan basmalah. Bagaimana sih membaca basmalah dengan benar? Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini Baris sudah cantumkan. Arabnya juga ada, Latinnya juga ada. Perhatikan di Latinnya, ya. Kalau belum bisa untuk membaca huruf Arabnya, mungkin diperhatikan Latinnya. Perhatikan Latinnya. Di sini ada beberapa huruf yang hurufnya ada dua. Contohnya misalnya L. Terus ada A-nya ada dua. R-nya ada dua juga. Terus ini ada A-nya ada dua lagi. R-nya ada dua dan I-nya ada dua. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika nanti kamu membaca, ya, kemudian bertemu dengan huruf yang double seperti ini, maka ini harus ditekan dan dipanjangkan. Contoh, ya, kita sama-sama contoh, ya. Dengarkan baris dulu, ya, nanti baru kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatian, ya, tadi di huruf L-nya dua baris tahan. Bismillah, tahan. Kemudian A-nya ada dua, berarti dipanjangin. Bismillah, ya. Nah, di sini ada R-nya dua, berarti R-nya harus ditahan. Bismillahirrahmanirrahim, ya, hirrah. Nah, di sini ketemu lagi A-nya dua, berarti A-nya ini dipanjangkan, ya. Kita baca lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini R-nya ada dua lagi, berarti R-nya harus ditahan. Jadi kalau huruf-huruf yang konsonan itu ditekan, kalau huruf vokal harus dipanjangkan. Huruf vokal misalnya A, I, U, nah itu huruf vokal namanya. Ya, kalau huruf-huruf vokal harus dipanjangkan. Kalau huruf selain huruf vokal ditekan. Ya, misalnya ba, ta, sa, jim, ya, ha itu harus ditekan atau ditahan. Ya, kita ulang lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, himnya panjang baris, ya. Him. Nah, gitu, ya. Oke, kita lihat di huruf Arabnya sekarang. Huruf Arabnya. Ini lihat. Nah, ini huruf Arabnya, ya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Yuk diikuti, ya. Yuk diikuti, ya, sekarang, ya, bersama-sama, ya. Yuk, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, ya. Ayo, oke, coba dicoba sendiri, ya. 1 2 3. Nah, baik, alhamdulillah, ya. Oke, sekalian. Nah, basmalah tadi, ya,
Jadi basmalah ini kita baca setiap kita sebelum melakukan aktivitas apapun ya, sebelum belajar, sebelum apapun kita awali dengan basmalah. Agar apa? Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan ke subtema yang kedua, yaitu melafalkan surat Al-Fatihah. Nah, ini penting banget ini ya. Kita melafalkan surat Al-Fatihah. Kemarin baru sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menghafalkan surat Al-Fatihah. Tapi bacaan surat Al-Fatihahnya belum sesuai tajwid ya. Masih banyak yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin ya. Jadi harus membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai tajwidnya. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini adalah rukun yang harus dibaca di saat kita mengerjakan ibadah sholat ya. Jadi kalau Al-Fatihah kita salah, Fatihah kita nggak benar ya, maka sholat kita menjadi tidak sah ya. Makanya membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai tajwidnya itu mutlak dan wajib harus dilaksanakan ya. Oke, baik, hari ini kita akan praktekkan bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya ya. Boleh kalian siapkan juz amanya ya, atau di buku paket juga udah ada di halaman ke-10 ya, di halaman 10 juga udah ada ya. Kamu boleh lihat lihat di halaman 10. Kalau belum bisa boleh pakai juz ama yang ada bahasa Latinnya ya, boleh. Nah, tadi ya cara membacanya, kalau ada hurufnya double dari itu tuh ditekan atau dipanjangkan. Oke ya, kita siap-siap ya untuk membaca surat Al-Fatihah. Oke, kita mulai ya. Kita awali dengan ta'awudz. Ta'awudz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ta'awudz ya, disebut dengan ta'awudz. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan ya terkutuk. Jadi syaitan itu sangat pintar nak. Dia bisa menggoda kita ya. Bahkan kita saat sholat pun bisa digoda ya. Yuk sama-sama kamu dengarkan dulu ya, nanti baru kamu ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, perhatikan ya. Itu cara membaca surat Al-Fatihah. Nah, ya. Tadi ada beberapa huruf yang ditahan, beberapa huruf yang dipanjangkan, ya. Nah, ini harus kamu udah mulai berlatih dari sekarang untuk membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Ya, oke, kita lihat ayat pertama ya.
Alhamdulillah, lillah. Ya, lamnya ditahan dua ya, terus lanya dipanjangin. Alhamdulillahi robnya ditahan mbaknya ya. Rabbil a-nya panjang, lamin. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, ar, ro-nya ditahan. Ar. Nah, kalau di dalam Latin ro-nya ada dua tuh. Ar-Rahman, ma-nya panjang, nir, tahan lagi ro-nya. Rahim, ini mah panjang ya. Perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, oke. Ma-nya Maliki yaumiddin, ma-nya panjang ya. Maliki yaumiddin, middin, dalnya d-nya ada dua tuh, dalnya ditahan. Maliki yaumiddin. Nah ya, terus iya ya ditahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ya. Oke. Ihdinas shotnya ditahan ya. Ihdinas sira, ro-nya panjang, tol mustaqim, kimnya panjang ya. Ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Yo, terakhir. Siratal ladzina an'am. Siratal ladzi. Sira, ro-nya panjang, tol, lamnya ditahan. Siratal ladzi, di-nya panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini naan, yang keduanya am ya. Naan am. Nah, masih banyak tuh kadang-kadang kedengarannya naan an. Ya, padahal ini naan, kemudian keduanya am ya. Oke, diulang ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Du-nya panjang. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, do-nya panjang sepanjang-panjangnya ya. Namanya mat tamkin ya, alif disukun. Nah, ini panjang sepanjang-panjangnya, nggak apa-apa ya. Oke, kita ulang di ayat terakhir ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini walad, perhatikan di kata walad. Walad, tahan huruf bo-nya. Waladdall, lamnya ditahan juga. Waladdallin. Nah, ya. Waladdallin. Dol, lamnya ditahan. Jangan langsung membolin. Ya. Jangan langsung dolin, tapi waladdallin. Nah, oke. Nah, coba kita baca ya. Boleh ikutin Aris, nggak apa-apa ya, sama-sama ya. Yuk kita awali dari bismillah aja ya. Basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, udah tahu nih cara baca surat Al-Fatihah yang baik dan benar sesuai tajwid. Nah, nanti rekaman ini boleh kamu ulang ya, dipelajari agar nanti baca Al-Fatihahnya sudah baik dan benar ya. Dibaca boleh diulang-ulang lagi ya. Kenapa? Ingat ya, surat Al-Fatihah adalah rukun di dalam sholat. Jadi wajib. Kalau bacanya salah, bacanya tidak benar, maka sholat kita menjadi tidak sah. Ya, kita harus pelajari dengan sebaik-baiknya surat Al-Fatihah. Ya, baik. Nah, alhamdulillah ya. Nanti tinggal diamalkan, ya, dipraktekkan, dicoba di rumah. Ya, putar kembali video ini, diulang-ulang lagi sampai kalian benar-benar ya merasa bacaannya sudah baik dan benar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita juga harus tahu, biar lebih mantap lagi, kita harus tahu juga apa sih pesan yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ya, yang pertama, ya, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Al-Fatihah diawali dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ya, diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Senantiasa manusia diingatkan untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat yang alhamdulillah hari ini Allah masih menjaga kita, masih melindungi kita ya dari wabah ini. Kita bersyukur ya karena banyak saudara-saudara kita di sana ya, orang-orang di sana yang hari ini tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melanjutkan kehidupannya, ya tidak bisa melanjutkan aktivitas kehidupannya karena dia harus ya sakit di rumah sakit. Maka kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kedua, ya Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Allah memberikan kita, mengasihi kita, Allah menyayangi kita. Ya. Jangan mentang-mentang kita lagi kena musibah, kemudian kita mengatakan Allah nggak sayang sama kita nih. Ya, Allah memanggil ayah saya misalnya. Kalau yang sudah meninggal ayahnya, Allah jahatnya. Allah enggak. Allah kasih, Allah Maha Penyayang kepada kita. Mungkin ada hikmah di balik musibah yang kita alami. Ada hikmah di balik cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ya, ingat. Ya, pagi yang cerah itu nggak akan hadir sebelum kita melewati malam yang gelap. Artinya apa? Setiap cobaan, setiap musibah, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, insya Allah nanti akan berakhirnya baik untuk kita semuanya ya. Oke, yang ketiga apa? Allah Tuhan yang patut diibadahi ya. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah. Sholat kita, ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, matiku, hidupku, semuanya adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita untuk Allah, bukan untuk orang tua. Kamu sholat bukan untuk ibu kamu, bukan untuk bapak kamu, bukan untuk pak guru, bukan ibu untuk bu guru, bukan untuk mendapatkan nilai, enggak. Ya, tapi ibadah kita ya kita ikhlaskan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti akan kembali kepada kita semuanya. Nah,
Yang terakhir, Allah tempat meminta dan memohon pertolongan. Ya, jadi jangan ada lagi kita meminta kepada siapapun. Kita minta uang kepada ibu kita, boleh. Itu wasilah Allah memberikan rezeki kepada ayah kita. Ya, Allah memberikan rezeki kepada ibu kita, pada ayah kita. Itu wasilahnya. Ya, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bantu ayah kita, bantu ibu kita saat ia bekerja, saat ia keluar rumah, bantu dengan doa. Doakan ayah kita, doakan ibu kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayah kita diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang baik, ya, agar kita bisa, ya, memakan, menikmati rezeki yang halal dan yang baik, ya. Maka minta dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kesulitan belajar, minta, berdoa, ya. Jangan pernah kita berhenti untuk berdoa, terus berdoa. Selesai sholat berdoa, kita mau makan kita berdoa, mau tidur kita berdoa, bahkan mau masuk kamar mandi pun kita harus berdoa, berdandan kita berdoa, masuk ke rumah kita berdoa, keluar rumah kita berdoa. Ya, semua hal ya dalam hidup kita, segala aktivitas hidup kita awali dengan doa. Artinya kita mohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas hidup kita diberikan kemudahan, ya. Nah, ini adalah beberapa pesan hikmah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kemarin juga Pak Aris sudah memberikan tugas untuk kalian, ya, menuliskan hikmah surat Al-Fatihah, ya. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah baik-baik semuanya, ya, sudah bagus semuanya, ya. Tinggal nanti diperbaiki tulisannya, diperbaiki, ya, yang rapi, yang bersih, ya. Karena Islam itu mencintai kebersihan. Islam itu mencintai kesucian. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, subtema yang yang kelima, ya. Kita lanjutkan ke subtema yang kelima. Boleh kalian buka di halaman yang ke-13. Halaman 13, subtema ke-5. Apa? Lafal huruf hijaiyah dan harokatnya. Nah, ya. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ini belum diberikan harokat. Apa sih harokat? Nanti Pak Aris bahas ya harokat. Ini huruf hijaiyah dulu. Ini adalah huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Ada 29 huruf hijaiyah. Nah, ini huruf hijaiyah. Kalau membacanya maka dia ini alif, ya, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, ini disebut dengan huruf hijaiyah. Ya, kalau dinyanyikan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, itu ya. Kalau belum hafal boleh pakai lagunya, nggak apa-apa. Nah, ya, ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang belum berharokat. Nah, supaya dia berbunyi, maka dia harus diberikan tanda harokat. Nah, ini tanda harokat atau tanda baca. Apa fungsi tanda baca? Fungsi tanda baca atau harokat itu adalah untuk memberikan bunyi pada huruf hijaiyah. Jadi kalau tadi ini huruf hijaiyah ini belum berbunyi,
Alif misalnya, ini alif ya, karena nggak ada tanda harokatnya, maka disebut alif. Ya, nah, kemudian biar berbunyi maka diberikan tanda baca. Nah, ada berapa sih tanda baca itu? Ya, ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, kemudian ada fathatain atau tanwin an, ada kasratain atau tanwin in, ada dhammatain atau tanwin un, ada sukun dan ada tasdid. Jadi ada 8 tanda baca yang harus kamu ketahui. Ya, kita ulang ya. Tanda baca yang pertama fathah, yang kedua kasrah, yang ketiga dhamma, yang keempat fathatain atau tanwin an, kasrohtain atau tanwin in, dhammatain atau tanwin un, sukun, dan tasdid. Nah, tanda-tanda baca ini tadi fungsinya adalah apa? Untuk memberikan bunyi pada huruf hijaiyah. Bagaimana itu alif bisa berbunyi A? Bagaimana alif itu bisa berbunyi I? Bagaimana alif itu bisa berbunyi U? Maka harus diberikan tanda harokat. Ya, oke. Baik. Nah, nanti kita akan coba pelajari ya harokatnya seperti apa contohnya. Nah, lihat. Sekarang kita coba lihat ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Contoh tadi, fathah. Fathah itu apa sih? Fathah itu adalah tanda garis di atas huruf. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini ada garis, kemudian di bawahnya huruf. Nah, ini disebut dengan fathah. Nah, fathah itu fungsinya apa? Merubah bunyi menjadi A. Nah, contohnya ini. Ini huruf apa? Jim. Jim dikasih fathah di atas, maka bunyinya menjadi ja. Ya, ingat ya. Fathah tandanya adalah garis di atas huruf. Ya, fungsinya merubah bunyi menjadi A. Contohnya ini, jim dikasih tanda di atas, jadinya ja. Ya. Nah, kedua kasroh. Kasroh adalah tanda garis di bawah huruf. Di bawah huruf. Kalau tadi di atas, sekarang di bawah. Garis miring di bawah huruf. Apa fungsinya? Merubah bunyi menjadi I. Contohnya ini, jim lagi. Dikasih ini garis di bawahnya. Maka dia bunyi menjadi Ji. Ya. Oke. Doma. Nah, doma itu seperti angka 9. Ya, seperti angka 9. Di atas huruf. Nih dia nih. Ya, nih. Nah, ini angka 9 di atas huruf ya. Apa fungsinya? Merubah bunyi menjadi U. Jadi kalau ada tanda seperti ini, maka dia berubah menjadi U. Contoh, jim dikasih doma, maka menjadi ju. Ya, ju. Oke. Nah, bunyi, jadilah bunyinya. Jadi ja, jadi ji, jadi ju. Ya. Tadinya awalnya jim, hanya jim, jim huruf jayahnya jim. Berfathah jadi ja. Jim berkasroh jadi ji. Jim berdoma jadi ju. Ja, ji, ju. Nah, oke. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang fathatain. Fathatain atau tanwin an. Ya, ada 2 tanda garisnya di atas huruf. Kalau tadi 1, sekarang ada 2 hanya tanda garis di atas huruf. Ya, disebut dengan tanwin an atau fathatain. Apa? Merubah bunyi menjadi an. Semuanya jadi an. Contoh ini huruf ta. Ta ada fathatain di atasnya. Bunyinya jadi tan. Nah, ya. Yang kedua kasratain. 2 tanda garis di bawah huruf. Di bawah huruf 2 garis. Kalau tadi di atas, sekarang 2 huruf di bawah garis. Dua garis di bawah huruf. Ya. Fungsinya merubahnya menjadi in. Contohnya ini huruf ta. Ta dikasih kasratain jadi tin. Nah, jadi tin. Ya. Ketiga ada doma tain atau tanwin un. Nah, ini 2 angka 9 bolak-balik ya di atas huruf. Nih, contohnya kayak gini ya. Ini contohnya. Oke. Ini tanwin un namanya atau doma tain. Nah,
Fungsinya apa? Merubah bunyi menjadi un. Contohnya, ini huruf ta, dikasih tanda seperti ini, jadi bunyinya tun. Nah, maka berbunyi deh, tan, tin, tun. Nah, ya. Jadi kalau ada ketemu garis-garis dua seperti ini, maka dia menjadi an semuanya. Ya, misalnya kaf, fathatain jadi kan, kaf, kasrotain jadi kin, kaf, damatain menjadi kun. Ya, contoh-contoh seperti itu. Oke, baik kita lanjutkan dulu ya. Nah, sukun selanjutnya. Sukun itu seperti angka 0 di atas huruf. Ini contohnya seperti ini. Apa fungsinya? Nah, jika huruf hijaiyah ada tanda sukun, maka huruf itu menjadi huruf yang mati. Contoh nih, mim, lim. Nah, kalau dia ada fathah, misalnya kalau dikasih fathah di sini jadi 5. Ya, misalnya dikasih garis set jadi fathah. Jadi 5. Tapi karena ada sukun, ini sukun tandanya, maka jadi mati mimnya. Lim. Nah, contoh yang kedua ini. Nunnya dikasih tanda sukun jadi un. Nah, ya. Jadi un. Nah, artinya jadi huruf itu menjadi mati, tidak berbunyi, tidak memiliki bunyi. Ya, itu tanda fungsi sukun. Oke. Nah, yang terakhir adalah tanda tasdid. Nah, tanda tasdid itu seperti W di atas huruf. Ini contohnya. Ya, contohnya tasdid namanya. Nah, jika huruf hijaiyah ada tanda tasdid, maka membaca huruf itu harus ditahan. Tuh, tadi dalam bismillah banyak ya. Bismillah, tahan lamnya. Kenapa ada tanda tasdid di atasnya? Nih, kayak gini. Ini contohnya. Inna. Nah, N-nya ada 2. Ya. N-nya ada 2 di huruf N. Yang ada tanda tasdid huruf nun. Jadi N-nya yang ada 2. Inna. Nah, bacanya inna, jangan ina, tapi inna. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda baca yang harus kamu ketahui. Oke, ulang sekali lagi ya dari awal. Dari ada fathah, tandanya seperti ini, ada kasroh, tandanya garis di bawah huruf, ada domah, tanda seperti angka 9 di atas huruf, ya. Kemudian ada fathatain, ya, tandanya 2 garis di atas huruf, ya, kasrohtain 2 tanda garis di bawah huruf, damatain 2 angka 9 di atas huruf, ya. Kemudian ada sukun, ya, sukun seperti angka 0 di atas huruf, dan ada tasdid seperti huruf W di atas huruf. Jadi harus kalian hafalkan semua 8 tanda baca itu ya, biar nanti kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, anak-anak sekalian, nanti tugasnya Pak Aris akan share, akan kirim di grup kelas masing-masing untuk tugas yang subtema yang terakhir, yaitu tadi lafal huruf hijaiyah dan harokatnya ya. Kamu juga bisa lihat nih di halaman 13 juga ada. Ya, nanti Pak Aris akan kasih tugas di grup kelas masing-masing. Oke, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah terima kasih sudah mengikuti belajar ini dengan baik, sudah mengikuti pelajaran agama Islam ini dengan sungguh-sungguh. Insyaallah mudah-mudahan ya ilmu yang Pak Aris sampaikan bisa kalian amalkan, bisa kalian pelajari. Ya, terus kalian coba di rumah, walaupun terus di rumah, kalian coba di rumah. Ya, belum ngaji, yuk ngaji sama-sama ya. Walaupun musola belum dibuka pengajian, ngaji dengan orang tuanya. Ya, kalau mau ngaji dengan Pak Aris, boleh, silahkan. Pak Aris saya mau ngaji, boleh, ayo. Ya, boleh datang ke sekolah kapan, waktu, mau, boleh, silahkan ya. Baik, anak-anak sekalian, yuk sama-sama kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam Qurani, salam literasi, salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.